Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Di video kali ini gue pengen sharing pengalaman ketika mengalami COVID positif dari awal sampai akhirnya bisa sembuh. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita mulai ya guys. Oke, jadi gue itu udah vaksin pertama guys. Gue dapat Sinovac. Terus ketika udah sekitar 2 minggu berjalan, tiba-tiba di suatu malam gue merasakan meriang guys. Jadi itu lagi kerja shift malam, kok tiba-tiba badan gak enak banget ya. Bawaannya tuh pengen selonjoran aja. Semua tuh udah mulai pada nyeri-nyeri gitu. Tapi gue nggak berpikir macem-macem ya, cuma mungkin wah kayaknya lelah aja nih gitu. Lalu hari itu paginya gue mulai batuk. Terus karena biasanya kalau masih batuk-batuk ringan gue nggak minum obat dulu karena tahu dengan minum air hangat aja pasti sembuh. Yaudah gue jalanin aja tuh hari pertama nggak minum apa-apa obat. Terus pas hari kedua gue merasa kok batuknya makin parah ya. Dan ini gue merasa nggak pernah gue merasakan batuk separah ini guys. Terus gue mulai berpikir untuk minum obat nih. Akhirnya gue minum obat. Namun besoknya itu nggak membaik. Nah di hari ketiga ini guys, gue merasa ini batuk semakin parah nih. Dan merembet kemana-mana nih guys. Tiba-tiba kok lidah nggak ada rasa. Terus juga nyium nggak bisa gitu. Nah, bokap sama nyokap gue tuh suka yang air putih panas ditetesin minyak kayu putih terus ditutup terus dihirup gitu kan guys. Itu kan katanya bisa ngebantu ya supaya pernafasan kita tuh selalu lancar. Akhirnya gue ikutin. Masalahnya ketika gue ikutin tuh di hari ketiga pagi, kok nggak kecium ya? Padahal harusnya tuh minyak kayu putih itu tuh nusuk tuh sampai ke ujung hidung, tapi nggak kecium. Terus nyokap gue ngeliat kan, itu tanganmu kurang tutup, jadi harusnya lebih rapat lagi kayak gini. Oh ternyata teknik gue yang salah guys. Akhirnya ketika gue benerin teknik ya, itu gue langsung batuk parah dan bawaannya tuh pengen ngeluarin air liur ya guys. Akhirnya berkali-kali gue kayak gitu, bolak-balik ke kamar mandi, nusuk banget sampai hidung. Tapi gue merasa ini udah parah nih. Dan di situ gue mulai berpikir, apa jangan-jangan gue COVID ya? Karena di tenggorokan gue guys, di sini ya nih, itu gue merasa banget ada jendolan guys, kayak jendolan kelereng gitu. Gue sempat bilang tuh ke nyokap kalau memang ini gue COVID tuh di sini nih. Gue bilang kayak gitu guys. Akhirnya gue ke puskesmas dekat rumah. Nah sampai di puskesmas itu langsung ditanya sama petugasnya kan, apa yang dirasakan? Nah gue sebutin dan memang itu udah gejala COVID kan guys. Jadi gue diminta untuk antri tes antigen. Kalau misalkan antigennya negatif, gue akan lanjut untuk tes PCR. Tapi kalau misalkan antigen udah positif, itu gue udah dinyatakan positif COVID gitu. Karena menurut Kemenkes, ketika gue waktu itu ke puskesmas bulan April tanggal 22 tuh guys, itu udah Kemenkes udah netapin bahwa swab antigen itu udah bisa menentukan pasien itu positif atau negatif. Nah akhirnya gue tes antigen, dicolok, hasilnya keluar 15 menit kemudian dan positif guys hasilnya. Nah cuma kan rata-rata orang tuh selalu pengen tes PCR dulu ya, dan tes PCR juga yang mau gue terusin ke kantor untuk memastikan bahwa gue ini positif atau negatif guys. Akhirnya gue tes agak jauh dari rumah untuk tes PCR dan itu hasilnya keluar besok paginya. Siang itu juga gue langsung meluncur untuk PCR. Besoknya keluar guys dan hasilnya gue positif COVID. Nah otomatis gue kabarin ke atasan yang utama kan, dan doi bilang untuk
nggak apa-apa, isoman dulu 14 hari. Dan ketika gue pulang waktu itu guys dari puskesmas, itu gue langsung dikasih 6 jenis obat dan vitamin, udah kolaborasi tuh ya guys, untuk mulai diminum gitu. Akhirnya mulai malam itu, hari pertama gue PCR itu hasil positif, gue minum obatnya, vitaminnya. Terus ada suster guys yang selalu mantau kita kalau kita di puskesmas kan, ditanya obatnya apa aja. Nah, hari pertama itu gue masih foto-fotoin tuh guys obatnya, set gue pikir juga nantinya bisa gue sharingin kalau ada orang yang kena covid kan guys. Akhirnya setelah suster itu mengetahui obat-obat gue apa aja, ternyata masih kurang guys dari gejala yang gue alami. Akhirnya suster itu bilang akan bikinin resep lagi, gue diminta untuk ambil gitu. Oke, dikirimin obatnya guys, set, biasa kan pakai ojol, set, nyampe di rumah gue yang dari 6 nambah 7 guys, lebih banyak. Jadi total ada 13 guys, itu udah obat dan vitamin guys. Ntar ada beberapa yang gue tampilin ya guys, obatnya yang sempat gue foto. Nah, kakak sepupu gue kebetulan juga lagi mengalami covid guys. Dia nanya, Yan, lo dikasih obat apa aja dari puskesmas? Karena kalau gue isolasi mandiri langsung gitu. Oh ya udah, gue kirimin foto obatnya kan guys. Tapi gue tanya ke suster ya, suster, bisakah obat-obat ini dibeli sama kakak sepupuku yang juga mengalami covid dan mesti isoman tapi belum ke puskesmas gitu, hanya hasil PCR-nya doang udah keluar gitu dari rumah sakit. Terus kata si suster ini bilang, gak bisa Yan, lebih baik kakaknya datang ke puskesmas terdekat supaya langsung dicek dan ketahuan gejalanya apa aja, lalu diresepin obatnya apa. Karena kalau misalkan kita ucuk-ucuk datang ke apotek untuk minta beli obat itu nggak bisa. Obat covid itu butuh resep dari dokter gitu. Nah, akhirnya gue sampein ke kakak sepupu gue. Kakak sepupu gue akhirnya lebih memilih untuk isoman aja, dia minum vitamin C, vitamin D. Dan kalau teman-teman udah pada tahu kan, kalau hidung mampet itu kan ada cairan ya guys yang mesti kita suntikin. Set, kita suntikin di lubang kanan, terus cairannya mesti keluar dari lubang kiri, begitupun sebaliknya gitu. Nah, akhirnya guys, jujur ketika gue mengetahui covid, ada perasaan sedih ya guys, pastinya. Cuma gue juga berdoa supaya Tuhan bantu untuk bisa sembuh. Dan gue menyadari bahwa ketika kita positif covid, yang paling penting perlu dijaga adalah pikiran guys. Gue bersyukur banget dapat suster yang sangat sportif ya guys. Jadi ketika gue bertanya dan membutuhkan jawaban yang panjang, suster ini langsung inisiatif untuk nelpon. Boleh nggak Pak Ian untuk langsung saya telepon? Oh boleh, silakan ngobrol. Nah, ada satu cerita guys yang gue paling takjub dan tertegun ya mendengarnya. Jadi gini, ada bapak-bapak nih guys, itu dia positif covid. Setiap harinya bapak-bapak ini minum obat, minum vitamin yang dianjurkan oleh suster dan puskesmas. Makan juga makan teratur. Namun hari-harinya itu diisi dengan membaca berita guys tentang covid, yang dimana beritanya itu serba negatif, kayak pelonjakan kasus, rekor meninggal, dan lain-lain. Akhirnya guys, meskipun bapak ini rutin dan mengikuti arahan dari suster, bapak ini kondisinya drop guys. Padahal itu menjelang beberapa hari untuk dia bisa tes PCR setelah 14 hari isoman. Akhirnya bapak ini dirawat di rumah sakit guys, karena kondisinya drop, dan tes PCR di rumah sakit. Nah, ketika masih menunggu hasil PCR ini, bapak ini yang pikirannya tuh terus terganggu karena mulai tertanam di mindsetnya covid tuh nggak bisa sembuh. Itu malah makin lemes guys. Sampai akhirnya bapak ini meninggal di saat hasil PCR-nya belum keluar. Besoknya ketika hasil PCR-nya keluar di saat bapak ini sudah meninggal, itu hasil PCR-nya negatif guys, alias bapak ini sembuh dari covid. Nah, dari obrolan sama suster ini, gue semakin sadar bahwa penting banget kita untuk menjaga pikiran. Gimana caranya kita menjaga mood kita tetap positif dan kita bisa tetap happy guys. Nah, oleh karena itu gue melakukan hal-hal yang gue yakin, dan mungkin teman-teman juga pasti ada cara lain kan untuk teman-teman tahu ngebuat happy diri sendiri.
Seperti gue tuh main, kalau game ada game Candy Crush kalau lo tahu. Nah terus ada pacar gue juga merekomendasikan buat nonton film drakor. Nah ini lumayan banget nih guys, untuk bahkan sangat ngebantu menurut gue ya untuk ngabisin waktu. Itu namanya Weightlifting Very Kim Bok-ju. Nah pas banget guys, itu juga perjuangan atlet perempuan angkat besi, yang dimana ketika nonton itu banyak momen-momen yang membuat gue terinspirasi, sehingga itu membuat gue semangat ketika setiap jam 10 pagi harus berjemur guys. Jadi jam 10 pagi itu dianjurkan kita berjemur, kalau suster gue itu bilang 30 menit guys minimal. Jadi setiap jam 10 pagi guys gue berjemur. Nah nggak cuma berjemur guys, berjemur pastinya kan lo mesti ke punggung, lo jemur, terus juga ke dada. Jadi biasanya sambil buka baju, dan biasanya momen itu gue manfaatin juga untuk jogging, lari-lari kecil guys, selama 30 menit. Nah, gimana caranya supaya 30 menit itu nggak berasa guys? Apalagi bagi orang-orang yang jarang olahraga gitu kan, selama pandemi ini. Biasanya gue sambil dengerin podcast, atau sambil dengerin musik yang gue suka. Nah, itu pasti nggak berasa guys. Dan lo jangan ngeliatin jam, jangan mikirin udah berapa menit nih, santai aja. Lebih baik lo mikir kayak gini, kalau lo puter lagu yang lo suka, lo mikir, oke, 5 lagu selesai, berarti ini kira-kira udah 30 menit, ya udah gitu. Jadi lagu lo nikmatin aja. Kalau lo dengerin podcast, sebisa mungkin lo dengerin podcast yang panjang, 30 menit kah, 40 menit, 1 jam. Jadi lo nggak mikirin nih udah berapa lama ya, tapi tiba-tiba nggak berasa udah kelar aja. Nah, gue isolasi mandiri itu di kamar sendiri guys gitu. Nah, gue bersyukur banget juga nyokap, adik, bokap itu benar-benar suportif ngebantu gue untuk cepet sehat gitu kan. Jadi gue tuh ada piring yang sekali buang, terus setiap jam makan gue dikasih makan. Dan itu nyokap, adik atau bokap yang mau masuk ke kamar itu pasti udah pakai masker dan juga pakai face shield guys. Begitu juga ketika gue kalau keluar kamar mau jemur, itu gue pakai masker, pakai face shield, semuanya lengkap. Dan ketika gue keluar semuanya harus nggak ada di ruangan. Jadi gue naik ke lantai 2 untuk berjemur di lantai 2 ke dekat tempat jemuran pakaian ya, supaya semuanya kan tetap aman ya guys gitu. Nah terus menurut gue ya guys, itu kalau kita bisa ngikutin apa arahan dari suster, minum vitamin dan obat-obatnya, pasti kita bisa sembuh guys. Terus kalau misalkan kalian bingung apalagi yang bisa dilakuin gitu, kadang kan ini waktu yang lumayan lama ya guys, isoman di dalam kamar gitu, apa aja yang dilakuin. Nah kita bisa juga saling teleponan guys sama teman atau saudara kita yang juga kebetulan mengalami COVID. Nah gue melakukannya teleponan sama kakak sepupu gue, gimana kak kondisinya, udah bisa nyium belum. Ternyata setiap orang itu guys ketika mengalami COVID itu beda-beda apa yang dialaminya guys. Kalau kakak sepupu gue ini itu lebih ke badannya yang bener-bener ngilu, linu, yang ngebuat aduh turun dari kasur aja tuh sakit banget gitu guys. Nah tapi kita mengalami nasib yang sama, yaitu nggak bisa nyium gitu. Nah ketika nggak bisa nyium itu guys, satu-satunya yang bisa gue cium tuh waktu itu cuma sambal andaliman guys. Nah itu sambalnya khas Batak tuh ya guys, emang menusuk banget tuh, dan rasanya juga tetap berasa guys, pedas bangetnya gitu. Dan gue bersyukur dengan itu cairan yang disemprot pakai suntikan itu guys, menurut gue itu ampuh banget. Karena ketika itu kan dipakai sehari 3 kali ya, ketika pemakaian kedua set, jadi tuh suntikannya ditarik set sampai penuh cairannya, disemprot, habis itu habis cairannya diisi lagi set sampai penuh, disemprot lagi set. Ketika pemakaian yang kedua guys, puji Tuhan itu gue udah mulai bisa nyium guys, walaupun masih sedikit. Begitu juga dengan ketika gue makanin obat dan vitaminnya, puji Tuhan pelan-pelan mulai ada rasa. Dan gue merasa banget di hari ketiga ketika mengkonsumsi semuanya dan mulai pola hidup sehat, termasuk berjemur dan olahraga. Dan ingat istirahat ya guys, maksimal jam 12 malam, yang biasanya begadang sampai jam 1 jam 2. Ketika kita isoman, ayo kita sama-sama lebih jaga diri, maksimal banget jam 12 deh guys. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa istirahat jam 10 pagi gitu. Nah itu akan ngebantu kita banget untuk lebih cepat sehat guys. Karena menurut gue pribadi ya guys, kalau kita berobat ke puskesmas, di mana itu semua biayanya gratis loh guys. Bahkan ketika obat kita habis, itu akan dikasih lagi, dikirim lagi, itu semuanya gratis guys. Jadi kalau misalkan kita udah dapat kesempatan seperti itu,
dapat pelayanan dari puskesmas, ayo kita makin semangat lagi. Karena gue udah ada dua temen nih guys, itu yang berobat di rumah sakit berbeda. Itu masing-masing sama dapat paket COVID ya 1,2 juta. Bahkan satu teman gue ini nyokapnya juga kena, dan itu dapat paketnya lebih mahal, 1,4 juta. Lumayan banget kan guys buat ngeluarin uang segitu. Nah, terus lagi ya guys, kelebihan lagi nih guys dari puskesmas adalah ketika gue waktu itu dinyatakan positif, isi rumah itu diminta untuk isolasi mandiri juga guys, di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, di hari kelima itu nyokap, bokap, sama adik gue itu dapat PCR gratis dari puskesmas untuk dites positif juga kah atau negatif gitu. Nah, karena adik gue waktu itu kantornya minta untuk tes lebih cepat karena kebutuhan pekerjaan kan, jadi adik gue udah tes PCR sebelum 5 hari dan hasilnya puji Tuhan negatif, dan bokap nyokap gue ketika PCR di puskesmas juga hasilnya negatif. Jadi bener-bener gue doang guys gitu. Nah, kan kalau sekarang udah banyak yang muncul ya guys, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang jangan lo tanyakan ke orang yang positif COVID-19 gitu, karena itu bisa menyinggung, bisa menyakiti segala macam. Dan memang gue juga merasakan itu sih guys ketika ditanya karena apa gitu. Kadang ada rasa, aduh kenapa sih harus ditanya kayak gitu. Nah, cuma ketika gue akhirnya mengevaluasi diri sendiri karena apa, gue juga bener-bener kebingungan guys menemukan penyebabnya itu apa. Karena nggak kemana-mana, cuma kepikiran apa karena vaksin pertamanya ya, karena kan vaksin Sinovac itu kan adalah virus yang dimatikan ya guys. Tapi ya kalau mau ditelusurin lebih jauh juga kurang tahu karena apa, atau karena ada anggota keluarga gue yang sempat keluar ke rumah juga, dan ketika dia tularin ke gue, dianya udah keburu sembuh, gue malah yang positif. Itu nggak tahu, ada banyak penyebab guys gitu. Tapi yang terpenting, kalau kita udah positif COVID, tetap yakin dan percaya guys, tetap kita usaha melakukan yang terbaik apa yang kita bisa, sisanya kita serahin sama Tuhan. Jangan ngandalin diri sendiri guys. Sebisa mungkin ketika lo bangun tidur, buka mata, pertama adalah lo berdoa. Sebelum lo tidur mau menutup mata, lo berdoa lagi guys, karena Tuhan yang akan sembuhkan guys. Tuhan yang akan kirim orang-orang terbaik, mulai dari tim perawat, mulai dari keluarga lo dan teman-teman lo yang mensupport. Contohnya aja, keajaiban Tuhan itu lo bisa menemukan dari hal-hal yang sederhana guys. Seperti kayak misalkan ada temennya adik atau temennya nyokap yang kirim makanan, pacar lo kirim makanan, atau nyokap lo. Ada pertanyaan nyokap gue yang paling gue seneng selama gue isoman guys. Tahu nggak apa? Pertanyaannya gini, Ian mau makan apa hari ini? Aduh, dengernya indah banget guys. Itu kita bisa mesen deh makanan-makanan yang kita suka ya. Gitu. Nah, gimana caranya selama isoman itu lo jaga pikiran supaya tetap positif, lo tetap happy. Kalau lo merasa berita-berita yang negatif kayak gitu itu ganggu pikiran lo, nggak usah lo baca gitu. Lo video call dengan sahabat, dengan keluarga lo yang bisa bikin lo mood lo selalu positif gitu. Nah, ketika gue udah isoman 14 hari, itu puskesmas udah tinggal ngasih surat bahwa lo ntar dinyatakan negatif gitu, tapi lo mesti PCR dulu kan. Nah, gue PCR mandiri lah guys, habis itu reimburse kantor kan. Nah, ketika gue udah kabarin ke suster yang selalu mantau gue tiap hari tuh, nanyain kondisinya kayak gimana, sekarang ngalamin apa gitu, gue kabarin, udah beres, selesai. Nah, gue bersyukur gue bisa kembali sehat lagi 100% guys, biasa beraktivitas kembali. Sekarang gue punya tujuan baru guys untuk pengen mendonorkan plasma konvalen. Tadi gue juga baru ikut seminarnya dari kantor. Gue pengen juga ikut berkontribusi supaya semakin bisa membantu Indonesia pulih dari COVID ini ya guys. Kita lakuin apa yang kita bisa. Buat teman-teman dan semua yang masih isoman, masih positif, tetap semangat guys. Gue yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik. Teman-teman, keluarga semua bisa sehat kembali. Dan buat yang udah sehat, yang sekarang jadi penyintas seperti gue, jangan ragu, yuk kita bantu untuk donor. Ntar ketika gue udah selesai donor konvalen, gue juga akan bikin videonya, gue akan sharingin juga pengalaman seperti apa. Dan tadi di seminar yang gue denger tentang donor konvalen adalah jangan baper kalau misalkan kita ditolak untuk donor plasma konvalen, karena memang kriterianya itu banyak banget guys, itu detail. Gak semua orang akhirnya bisa meskipun dia adalah penyintas COVID.
gitu. Jangan baper, itu berkali-kali diingetin sama dokternya. Tetap mencoba untuk lakukan apa yang kita bisa untuk memberantas COVID ini dari Indonesia, dari dunia ini guys. Gitu. Buat teman-teman, saudara-saudari semua yang pernah mengalami COVID, atau ada yang bisa di-sharingin dari pengalamannya ketika isoman, atau ada masukan juga supaya gimana sih caranya untuk semakin sembuh, gimana sih caranya untuk tetap sehat, bisa sharingin ya guys di kolom komentar. Dan kalau teman-teman keluarga merasa video ini bermanfaat, boleh banget buat di like, share, subscribe, klik tombol loncengnya buat tahu update-update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Tetap semangat guys, stay safe, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bang Ian Tambunan pamit, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Tuhan memberkati guys. Dadah.